senang sekali kita ketemu lagi. Kakak mau pergi, mau ikut nggak? Ayo, kita pergi yuk. Kakak, kenapa nggak? Mau kemana? Untung kali dia cepet datang. Kalau nggak kita udah pergi ya adik-adik ya. Kakak tuh mau kemana sih? Aku tuh mau ajak adik-adik untuk mendaki gunung kali. Mendaki gunung, jangan kemana-mana Kak Vera. Kita tuh mau ibadah sekolah minggu hari ini. Iya, tapi kali ini nih ya, kenapa aku mau mendaki tuh ya, supaya aku bisa benar-benar mendalami ceritanya loh Kak. Karena hari ini tentang Yesus membawa muridnya ke gunung. Oh, Kak Vera, udah di sini aja. Mending kita nyanyi aja deh. Karena kan kakak lagi semangat naik gunung nih. Kita nyanyi Ku Mendaki ke Bukit Sion, Kak. Ya udah deh Kak, bener juga ya. Nah adik-adik jangan kemana-mana dulu nih ya. Nah, lagi pandemi juga. Betul. Oke lah ya, sekarang ini kita nyanyi-nyanyi aja deh Kak ya. Kita mau nyanyi-nyanyi, apa tuh tadi Kak namanya? Ku Mendaki ke Bukit Sion. Ya, Kakak Diva. Mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Tunggu. Kenapa Kak? Kita nyanyi sekali lagi ya. Oh iya, ini kan lagu baru ya kan? Tahu nih lagunya. Benar. Dan hari ini tuh kita ditemenin Sama siapa Kak? bukan Kak Yu, bukan Kak Sem, karena mereka lagi sakit Kak. Oh, Jadi hari ini kakak yang baru ya? Yang baru. Sama Kakak Diva. Oh, iya. Biasanya Kakak Diva itu kan edit. Oh iya benar. Tapi hari ini dia bantuin kita Kak. Oke, Oke, ayo Kak Diva. Semangat ya adik-adik ya. Pakai gerakan Kak Vera. Ya, oke. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Wah, semangat ya jadinya ya Kak Lid ya. Wah, kita mendaki gunung. Jadi nggak perlu naik Sampai gunung aja ngos-ngosan Kak. ya. Iya, makanya juga sampai ngos-ngosan. Nah, berarti cocok sekali dengan tema kita kali ini ya Kak lagunya ya. Emangnya tema kita nih apa sih Kak Vera? Temanya itu adalah Yesus adalah Tuhan. Wah, terus apa hubungannya sama daki-daki gunung sih? Kak Lid, nanti deh ya. Nanti saat Kak Lid dengar ceritanya, Kak Lid pasti tahu ya apa yang aku maksud. Nah, ya Kak. Belum berdoa kita lupa sama kita. Semangatnya kita lupa berdoa. Ya, ya udah yuk adik-adik kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi ini kami semua boleh hadir bersama-sama di ibadah anak. Tuhan, biarlah kami boleh mengikuti dari awal sampai selesai dengan baik. Kami bisa mengerti firman-Mu dan kami menikmati bersama-sama dengan kakak-kakak memuji-muji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Lid ya. Sama-sama, Kak. Nah Kak Lid, nanti kan nih ceritanya tentang apa ya Kak? Nah, itu Kak, bacaan kita diambil dari mana Kak? Bacaan itu kita ambil dari Markus 9 ayat 2 sampai dengan 13. Ayo adik-adik ya, kita siapkan bacaan kita. Tapi sebelum kita membaca kitab, kita mau mendengar cerita ya. Kakak mau ajak nyanyi lagi nih ya. Lagu apa ya, tapi enaknya
lagunya ini aja Kak, Allahku besar, kuat dan perkasa. Ya. Adik-adik berdiri ya Kak ya, biar kita Oke. bisa nyanyinya ya. Yuk adik-adik. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Nah, adik-adik ya, sekarang kita mau membaca Alkitab dan mendengarkan cerita. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik, kita minta tuntunan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman yang akan dibawakan nanti oleh Pak Kurniadi. Kiranya dengan apa yang dibawakan, cerita nanti yang akan dibawakan oleh Pak Kurniadi, kita boleh memahami, kita boleh mengerti setiap firman yang kita pelajari nanti, yang kita dengarkan nanti. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh mendengarkan ceritanya dengan baik dan benar, sehingga boleh berguna untuk kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah hari ini yang cerita Pak Kurniadi Kak. Iya, kok aku tadi sih bilang Pak Kur, harusnya Kak Kur dong. Oh, maaf iya. ya, Kak Kur. Kak Kak Vera gimana sih? Oke. Iya, ya hari ini Kak Kur yang mau cerita adik-adik. Wah, pasti seru kok, ya. Nah, sebelum mendengarkan cerita, kita baca ayat Alkitab dulu ya Kak ya. Oke Kak. Kita siapin ya. Siapin ya adik-adik, siapin semua Alkitabnya ya. Nah, kalian sebentar ya, aku panggilkan Kak Kur dulu ya. Oke, Kak Kur siap. itu Pak Pendeta kita juga ya Kak ya? Atau Iya. bukan ya Kak? Iya. Oh. Oke, kita sekarang manggil Kak Kur dulu ya. Oke. Aku telepon aja kali ya, atau Oke, kalian aja iya yang deh. panggil. Boleh deh, kita panggil aja. Iya, kalau satu Kita kita telepon. telepon panggil aja. Oke, Pak Kur, ayo. Kur. Kak. Oke nih kalian, sekarang kita panggil Pak Pendeta kita ya. Kak Kur yang akan membawakan cerita. Adik-adik, duduk yang benar, tegak badannya, itu kupingnya dipasang, matanya harus lurus ke depan, biar kita mendengarkan cerita, pasti seru ceritanya. Oke? Oke, Kita panggil takutnya, Kak Kur. Nah, Pak Pendeta udah siap nih bercerita. Kita udah siap ya Kak Fer? Udah dong Kak, yuk adik-adik kita duduk manis mendengarkan cerita. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati.
Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, Memang, Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya, bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar tadi ya, apa yang disaksikan oleh Alkitab, yang dituliskan di dalam Injil Markus, pasal yang ke-9, ayat 2 sampai ayat 13. Luar biasa ya kisahnya. Yesus yang dimuliakan di atas gunung. Yesus yang menunjukkan kemuliaannya, kealahannya. Dengan cara apa tadi? Ya betul, dengan bersinar. Wajahnya, pakaiannya, jubahnya bersinar terang sekali, putih bersih. Sampai dikatakan tadi apa? Tidak ada seorang pun yang dapat mengelantang. Mengelantang itu maksudnya membuat pakaian putih menjadi bersinar cemerlang. Nah, tidak ada seorang pun di dunia yang bisa mengelantang, yang membuat pakaian warna putih sampai seputih dan seterang itu. Karena luar biasa terangnya, cemerlang sekali. Nah, adik-adik, coba bayangkan nih adik-adik. Atau adik-adik mungkin pernah mencoba melihat matahari secara langsung. Wah, itu tidak bagus untuk kesehatan ya. Dokter pun akan melarang, apalagi dokter mata, melarang kita jangan melihat matahari langsung kalau kita tidak menggunakan peralatan khusus, misalnya kacamata gelap atau kacamata hitam. Sebab kenapa, adik-adik? Kalau kita melihat matahari langsung, ini mata kita bisa rusak. Ya, karena silau terangnya itu ya bisa membuat kesehatan mata kita terganggu. Karena itu kita dilarang untuk melihat matahari secara langsung. Ya. Nah, bayangkan adik-adik, matahari sampai seterang itu membuat kita silau ya. Kalau melihat matahari, aduh silau begitu kan. Jangankan melihat matahari, melihat lampu yang terang saja di depan kita, kita langsung aduh silau begitu kan. Nah, matahari itu siapa yang menciptakan? Ya Tuhan. Tuhan Yesus menciptakan matahari. Nah, kalau yang diciptakan yaitu matahari seterang itu, kira-kira seterang apa lagi ya cahaya Tuhan itu? Wah, tak terbayangkan. Nah, jadi adik-adik, ketika dalam Alkitab tadi, Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai 13 tadi diceritakan tentang Tuhan Yesus yang cemerlang, berkilau, putih luar biasa. Itu mau menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, Yesus yang memang waktu itu menjadi manusia, tetapi dia sesungguhnya adalah Tuhan. Itu terlihat ketika Yesus merubah dirinya, nampak di depan murid-muridnya, Petrus, Yakobus, Yohanes, Yesus di dalam kemuliaannya. Nah, seterang itu sampai tadi Petrus dan Yakobus serta Yohanes kaget ya. Waduh, mereka takut. Mereka belum pernah melihat pemandangan yang seperti itu. Lalu sampai Petrus cuma bisa mengatakan, "Guru, apakah mau supaya kami bikinkan 3 kemah di sini?" Begitu kan? Karena Petrus saking takutnya, adik-adik. Lalu tiba-tiba ada suara yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Nah, jadi adik-adik,
maksud perkataan Allah Bapa supaya murid-murid Yesus, tidak hanya Yakobus, Petrus, dan Yohanes, tapi semua murid Yesus, termasuk kita juga nih, termasuk Kak Kur dan adik-adik, kita semua dikehendaki oleh Allah Bapa untuk mendengar Yesus. Maksudnya tidak cuma mendengar dengan telinga, loh bukan, tetapi juga untuk mengikuti Dia, menaati Dia, menaati Yesus. Kenapa Yesus perlu kita taati? Karena Dia adalah Tuhan. Nah, begitu ya. Karena Yesus adalah Tuhan, kita perlu menaati Dia, harus menaati Dia, supaya hidup kita menjadi baik, hidup kita bahagia, hidup kita menjadi berkat bagi orang banyak, dan kita, ya adik-adik, terus berkembang dalam semua hal yang baik. Nah, itu yang kedua. Lalu apa lagi? Nah, tadi lihat dalam kisah itu ya, siapa yang ada di situ selain Tuhan Yesus, lalu Petrus, Yakobus, Yohanes. Ya, ternyata juga hadir di situ Musa dan Elia. Nah, adik-adik, Musa dan Elia, adik-adik tahu ya kisahnya dalam Alkitab, adalah tokoh iman yang luar biasa. Orang Israel terus mengagumi Bapak Musa dan Bapak Elia. Bapak Musa, tidak ada yang tahu orang Israel tuh di mana kuburannya Bapak Musa. Karena Bapak Musa tidak boleh masuk ke tanah perjanjian oleh Allah, lalu dia ke Gunung Nebo. Dari Gunung Nebo Bapak Musa melihat tanah perjanjian Kanaan. Lalu setelah itu sudah, Bapak Musa meninggal. Tidak ada yang tahu di mana kuburannya. Lalu Bapak Elia, adik-adik tahu ya, Bapak Elia dijemput oleh kereta berawan, naik ke langit. Nah, Bapak Elia tidak mengalami kematian seperti orang-orang pada umumnya. Dia dijemput oleh kereta berapi, lalu naik dan menghilang di balik awan. Nah, karena itu, untuk orang Israel, Bapak Musa dan Bapak Elia ini luar biasa. Bapak Musa yang memimpin orang Israel keluar dari perbudakan Mesir. Melalui Bapak Musa, Tuhan Allah memberikan Taurat kepada umat Israel. Dan Bapak Elia mengajak umat Israel untuk bertobat dan kembali menyembah hanya Allah saja. Jangan menyembah berhala. Nah, jadi kedua tokoh yang luar biasa ini, Bapak Musa dan Bapak Elia, hadir di sana waktu itu. Untuk apa? Menjumpai Yesus. Nah, berarti Yesus lebih mulia dari Bapak Musa dan Bapak Elia. Karena itu kedua bapak ini mendatangi Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus. Kira-kira apa yang mereka percakapan, apa yang mereka omongin ya? Nah, Kak Kur menduga pasti waktu itu Yesus, Bapak Elia dan Bapak Musa membicarakan tentang keselamatan yang akan diberikan untuk manusia, untuk semua orang berdosa, ya untuk kita ini. Nah, jadi adik-adik, bersyukurlah kita ya, karena kita mengenal Tuhan Yesus, bukan karena kita hebat, tetapi karena Tuhan Yesus yang mau memperkenalkan dirinya kepada kita. Melalui Alkitab, Tuhan memperkenalkan dirinya kepada adik-adik. Melalui kakak-kakak guru sekolah minggu yang menceritakan tentang Tuhan Yesus, tentang kasih Allah. Adik-adik mengenal Tuhan. Melalui papa mama yang juga menyampaikan tentang kebaikan Tuhan dan bagaimana berkat-berkat Tuhan untuk papa mama, akhirnya juga adik-adik bisa merasakan, mengalami. Nah, kita mengenal Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus yang mau lebih dulu memperkenalkan dirinya buat kita, kepada adik-adik dan kepada Kak Kur. Nah, jadi sekarang ini kita terus percaya, semangat, dan taat mengikuti Tuhan Yesus. Bagaimana caranya mengikuti Tuhan Yesus? Tentu dengan melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan, yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Di dalam Alkitab kita bisa melihat ya,
apa-apa saja yang Tuhan Yesus ingin supaya kita lakukan. Mengasihi sesama manusia, menyembah Allah, memuji Allah, berbuat baik kepada semua orang. Itu tandanya kita mengasihi Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mau kan adik-adik? Yuk, kita terus menyembah Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Penyelamat kita, sahabat kita yang sejati, yang selalu ada menemani kita. Walaupun kita tidak dapat melihat Tuhan Yesus, tetapi percayalah adik-adik, Tuhan Yesus dapat melihat dan terus melihat kita, terus menemani kita. Karena Tuhan Yesus sangat menyayangi adik-adik semua, menyayangi papa, mama, opa, oma, menyayangi kakak-kakak guru sekolah minggu, menyayangi semua orang. Yesus adalah Tuhan dan Penyelamat kita semua. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita nih, saatnya kita mendengarkan ayat super kita. Nah, ayat super ini diambil dari Matius 16 ayat 16b. Bunyinya, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wah, ayatnya seru banget ya, kayak bagus banget nih kayaknya. Untuk dihafal juga kan anak-anak pasti gampang. Mbak Tita juga bisa. Ya. Sekali lagi ya Kak ya, adik-adik kita membaca lagi satu kali Kita lagi. ulang sama-sama ya. Kita ambil dari Matius 16 ayat 16b. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, setelah ayat super itu yang super sekali kalian ya. Sekarang mari kita mau persembahan ya. Nah, untuk persembahan kali ini kita akan menyanyikan bersyukur kepada Tuhan. Nanti adik-adik minta mama dan papa seperti biasa ya untuk mentransfer persembahan ke rekening gereja atau melalui QR code yang tertera di layar. Oke? Sini atau di sini? Oke. Ya. Yuk, kita nyanyi sama-sama ya, Kak. Ayo, Kakak Diva. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kakak yang akan pimpin doa persembahan, nanti Kak Vera yang pimpin persembahan. Kalian doa syafaat ya. Boleh. Oke, Kak. ya. Mari adik-adik kita duduk yang benar, lipat tangannya, kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak sudah mengizinkan kami untuk memberikan persembahan apa yang ada kepada kami. Kiranya persembahan yang kami berikan bisa berguna untuk orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Biarlah juga tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, kiranya juga Tuhan memberikan berlimpah-limpah berkat kepada mereka. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat yang Engkau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik kami yang masih harus belajar secara online. Tuhan berkati supaya mereka tetap semangat, mereka tetap sukacita. Walaupun sampai saat ini mereka masih belum bisa berjumpa seperti dulu dengan teman-teman mereka, tapi kami percaya Tuhan selalu menyertai. Kami juga berdoa untuk adik-adik kami dan juga papa dan mama yang mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau mau menjamah, Engkau sembuhkan adik-adik kami dan juga papa atau mama supaya mereka kembali pulih dan kembali sehat. Begitu juga dengan kakak-kakak sekolah minggu yang juga sedang dalam kondisi sakit.
Tuhan juga berkati supaya kakak-kakak sekolah minggu tetap diberikan sukacita dan kesembuhan sehingga mereka boleh kembali bisa melayani di sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semua apa yang menjadi pergumulan kami di dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sebentar lagi ibadah kita akan selesai, Kak. Iya, berasa ya Kak ya? Iya, cepet ya. Sebelum Iya. untuk ibadah ini, kita nyanyi lagu yang tadi tuh, Kak. Oke, Bu. Mendaki. Oh, boleh. Ya. Iya, adik-adik ya. Mendaki ke Bukit Sian. Kita ikut gaya ya, sama Kak Lydia ya, sama Kak Vera ya. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai nih ya. Sebelum selesai, kita berdoa dulu untuk menutup ibadah kita kali ini ya. Oke, yuk adik-adik, mari kita berdoa, lalu nanti kita lanjutkan dengan menyanyikan Bapa terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah hadir bersama dengan kami di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, kami boleh terus mengingat apa yang disampaikan dari firman Tuhan hari ini, bahwa benar Yesus adalah Tuhan dan juga Juru Selamat kami yang hidup. Biarlah kami boleh terus mengaku itu di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami di hari Minggu ini bersama dengan keluarga kami. Tuhan berkati dan Tuhan sertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sekolah Minggu